Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas dan Mbak Yu, kembali lagi di 1000 Kisah Nyata. Pada video kali ini kita akan bercerita tentang disukai ratusan jin. Kisah nyata ini dialami oleh Adit pada tahun 2007 silam. Ketika itu Adit dan keluarga memiliki sebuah rumah baru di pinggiran kota Bandung. Rumah itu berdiri di atas lahan bekas rawa-rawa dan dijadikan sebuah kawasan perumahan yang sangat luas. Setiap 1 minggu sekali, Adit dan keluarganya meninjau rumah tersebut untuk melihat progres pembangunannya. Suatu waktu, dia datang dengan merasa tidak enak. Waktu itu menjelang waktu subuh. Waktu itu menjelang waktu maghrib maksud saya. Usai melihat rumah barunya, Adit kembali ke rumahnya di kawasan Riyung, Bandung. Di tengah perjalanan pulang, pembantunya bernama Reni mengaku tangannya dicolek oleh seseorang. Padahal ketika itu tidak ada seorang pun yang mencoleknya. Pada perjalanan yang belum terlalu jauh, Reni mendadak kesurupan. Sontak saja, semua orang di dalam mobil pun terkejut. Adit yang membawa mobil pun mengaku bahwa mobilnya sangat berat, meski pedal gas sudah diinjak dengan sekuat tenaga. "Ren, kamu nggak apa-apa?" tanya ibu Adit. Melihat Reni semakin memberontak, Adit sadar bahwa Reni kesurupan. Suaranya pun menjadi lantang dan tenaganya pun yang sangat kuat. Kondisi Reni semakin mengkhawatirkan dan sesekali ingin keluar dari mobil. "Reni mau pulang lagi. Ada yang nungguin Reni," katanya. Bapak Adit kemudian menelepon seorang ustadz di kawasan Antapani karena khawatir dengan keadaannya. Kebetulan posisi saat itu tidak jauh dari kawasan tersebut. Adit pun membawa mobilnya ke rumah Pak Ustadz. Setibanya di rumah Ustadz, Reni mendadak pulih. Adit pun menjelaskan kronologisnya kepada Pak Ustadz tadi. Mendengar ada yang mencolek tangannya, Pak Ustadz mengatakan jika Reni disukai oleh seorang jin. Tidak cuma satu, tetapi ratusan jin. Reni kemudian diberi air doa oleh Pak Ustadz. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan pulang. Namun kejadian seram pun terjadi kembali. Saat tiba di rumah, Reni tertawa dengan mata melotot. Ketika itu, Adit memberikan Al-Quran agar dibaca bersama-sama. Reni pun malah tertawa makin kencang seperti hantu kuntilanak. Adit kemudian menelepon Pak Ustadz di sekitar rumahnya dengan harapan Reni kembali normal. Namun, ketika Ustadz itu datang, Reni pun tak kunjung membaik. "Disukai ratusan jin," kata Pak Ustadz. "Susah untuk mengeluarkannya." Menurut Pak Ustadz, ratusan jin itu mencolek tangan Reni saat Reni melamun. Para jin itu merasukinya dan ingin membawanya pergi. Memasuki tengah malam, Reni makin memberontak dan melakukan kehendaknya di luar kekuasaannya. Sesekali dia berbicara sendiri di kamar dengan keadaan gelap dan masuk ke kamar mandi sambil bernyanyi seram. "Ren, istighfar Ren, istighfar," kata Bapak Adit. Jam 2 subuh, Reni mulai tersadar dan bertanya-tanya ada apa. Adit kemudian menjelaskan semuanya kepada Reni. Dia pun kembali melamun dengan keadaan yang kusut. Bapak Adit mengingatkan Reni agar tidak melamun. Namun secara tiba-tiba Reni mengatakan kalau dia juga menyukai salah satu jin yang merasukinya. "Punten Bapak, Reni hoyong uih, hoyong bedak sareh kabogo. Maaf, Reni ingin pulang, ingin bertemu pacar Reni," ujar dia dengan nada Sundanya yang sangat kental. Semua dibuat bingung dengan pernyataan Reni. Adit mengatakan kalau Reni melantur dan memintanya untuk beristighfar. Hari demi hari pun berlalu. Kondisi Reni makin memburuk.
Tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya pulih. Hal ini diperparah karena Reni ingin jin yang di tubuhnya jangan pergi. Sewaktu-waktu, ayah Reni berkunjung untuk melihat kondisi anaknya. Menurut ayahnya, Reni memang sering melamun setelah ditinggal pacarnya yang meninggal. Pada akhirnya, Reni dibawa pulang ke Garut oleh ayahnya. Dan kabar terakhir yang diterima Adit, kondisi Reni belum juga pulih sepenuhnya. Tubuhnya makin kurus, rambutnya juga tidak terurus, suka menyendiri, dan makin sering melamun. Menurut ajengan di kampungnya, jin dalam tubuh Reni memang sudah tidak sebanyak sebelumnya. Namun, ajengan tersebut mengatakan bahwa Reni juga menyukai jin tersebut, hingga membuatnya tidak bisa lepas dari gangguan jin. Terima kasih. Semoga kita terhindar dari mara bahaya dan dari makhluk astral yang tidak terlihat oleh kita. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menjalani hidup ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.